ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Hadaratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, khusus yang sama kita hormati orang tua kita, Al-Mukarram Abah Kiai Haji Abdul Barja, Kiai Suwandi, Kiai Nasihin, Ustaz Nemin Saifuddin, Ketua dan Pengurus DKM Masjid Nurul Huda, yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh pejuang subuh, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh gabungan SS3G, yang insya Allah kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khusus pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dapat sama-sama melangkahkan kaki kita untuk bersilaturahim sekaligus melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni ibadah salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan kedua masalah kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita semua insya Allah nanti di yaumil qiyamah sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya yang berdua, ya, karena berperan juga kanannya kan. Jadi biasanya kalau ngomong di depan jamaah itu banyak ribetnya. Soalnya para mu'alim, para asatidz, para kiai ada semua ya. Jadi apa ya? Jadi tak mungkin saya ngomong salah ya. Aku salah, di mulutnya senyum-senyum, jadinya ngata-ngatain ya. Oh. Kaget. Masalah hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kita ini, kan kita manusia ini enggak dilihat dari agamanya, enggak dilihat dari sukunya, enggak dilihat dari bangsanya, orang mana aja. Apalagi kita orang Islam. Ini kata Al-Quran, kita itu banyak salah persepsi mengenai apa itu mulia, apa itu hina. Jadi antara kemuliaan dengan kehinaan yang selama ini ada di dalam pikiran kita itu cuma satu, berbanda apa kagak. Ada bandanya. Kalau kita banyak bandanya, rumahnya keren, apalagi rumah yang punya garasi. Kalau kita lagi bangun rumah, terus ada yang nanya, ini bakal garasi, ini bakal punya mobil. Lah, pakai isinya, siapin aja dulu garasinya.
Bener nggak? Nah, Kadang-kadang udah tahun-tahun berarti itu bilang jojo lah. emang gitu. Tempat lempor orang limbahnya mah ada, gampang dibuka. Sepeda tut, apa namanya? Sepeda tutup, ya tinggal kena jojo ya. Jadi kita nyangka itu bahwa kalau mulia cuma satu, harta. Siapa yang punya harta banyak, apalagi dalam kehidupan strata sosial, orang pasti melihat rumah, yang dilihat rumahnya keren, 2 lantai, 3 lantai, terus isi rumahnya, emang itu keinginan kita. Sebab tidak ada orang di dunia ini yang pengen hidupnya susah, pengen hidupnya miskin, nggak ada. Kalaupun ada, satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin hidup bersama orang miskin, nanti dibangkitkan bersama orang miskin. Kita jangan doa begitu Pak, nggak kuat kita nggak doa yang miskin. Apalagi pakai ditambahin doa, lelah kita. Dengan sosokan kita bukan level Nabi, kita mah benar nggak? Kita hidup normal aja. Cuma ini soal persepsi. Ya, soal kita bersangkaan bahwa hidup kalau mau mulia banyakin harta. Emang sih Pak sekilas begitu. Biasanya kalau orang kaya, orang-orang pada hormat sama orang kaya mah. Kali dia mau dia udah tenang ada dia. Kali dia dibangun masjid udah tenang ada dia, nggak tenang bagaimana masih gak jadi. Orang kaya mah biar kata pakai jam tangan beli di emperan toko mau murah itu sakan orang jemaah ya. Orang kaya tapi dia bawa orang susah biar kata itu beli jam online harganya mahal di atas 2 juta 3 juta kita unjuk-unjukin ke orang gue begini kok 2,5 juta orang nggak ada yang percaya Pak Red lalu dari mana orang ada pantas-pantasnya kalau orang miskin orang kaya pakai apa juga cakep udah pantas saja. Persepsi kita soal kemuliaan itu adalah harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Dan kehinaan itu adalah justru kita nggak punya harta, nggak punya benda, nggak punya apa-apa. Sekarang di dalam satu keluarga nih, ini realitas aja Pak. Punya anak 5, kira-kira kaya semua apa ada yang nggak kaya? Ada nggak yang nggak kaya? Ada. Malahan dari 5 orang anak itu kadang-kadang yang hidupnya lebih di atas rata-rata, kalau bukan dibilang kaya, itu umur atuk. Yang 4 hidupnya biasa-biasa aja. Bahkan ada yang ekstrim di bawah garis kemiskinan. Saya kalau pernah lihat itu garisnya di mana adanya. Di bawah garis. Ada yang miskinnya ekstrim. Miskinnya ekstrim. Kadang-kadang punya anak lebih dari 2, tapi nggak tahu pegawai udah ngapa-ngapain. Asal nggak punya duit, rumah abangnya. Asal nggak punya beras, rumah abangnya. Apalagi dijunatin mah. Sekarang nangkap dangdut, lawan tentu punya modal. Dikatain sama abangnya, jangan punya modal segala aku gaya pengenin. Ada nggak kira-kira itu realitas di kehidupan kita? Ada. 5 orang itu anak-anak itu belum tentu semuanya kaya, belum tentu semuanya mampu, belum tentu semuanya ekonominya di atas rata-rata. Ada. Bahkan yang 1 doang, yang lainnya juga dikit-dikit rumah dia, dikit-dikit rumah dia, dikit-dikit rumah dia. Ada bijinya, no, ada yang lihat no. Nyadong lagi haya, gitu. Tahu nggak nyadong? Dan pagi-pagi lagi nyingso, di luar rumah baik dari dulu. Ya, bininya lagi nyabu tuh, bini abang ya. Ada yang nyampe pagi-pagi ke rumahnya. Dari mana, Mang? Ada yang mudah-mudah, yang orang kagak gawe aja. Orang nyangka bahwa kemuliaan itu harta,
kehinaan itu karena tidak punya harta. Tapi dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, ini persepsi begini, saksi begini. Standar hidup itu ekonominya apa? Standarnya apa hidup mulia? Standarnya apa hidup hina? Kalau orang persepsikan harta, Bapak Saudara sekalian, kalau misalnya memang harta itu adalah sumber kemuliaan, mengapa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kaya semuanya? Cuma beberapa orang doang yang kaya. Sahabat Utsman bin Affan misalnya, dari Khulafaur Rasyidin itu aja udah ketahuan bedanya. Utsman bin Affan itu sahabat yang paling kaya, dan sahabat yang paling miskin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Satu itu mertuanya Abu Bakar As-Siddiq, yang satu kaya raya menantunya yaitu Utsman bin Affan. Cuma beda istri. Kalau Abu Bakar ya jadi mertuanya Rasulullah, itu beda dengan Utsman bin Affan jadi mantunya Rasulullah. Kan kadang-kadang kita begitu juga dalam kehidupan realitas itu benar Pak. Makanya semua kehidupan Rasulullah itu uswatun hasanah, benar. Realitas kehidupan sosial yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah juga mertuanya enggak semuanya kaya, enggak. Tapi apa Rasulullah mengandalkan mertua? Ada. Ya. Makanya kalau kita laki-laki terus kemudian berumah tangga, dia kata mertua kita kaya, kira-kira itu bakal nebeng apa kagak sama mertua kita? Lah semampu kita. Lah anak dia, anak mertua kita jadi bini kita juga jangan sampai dikit-dikit apa-apa ngadu ubaganya, minta ini minta itu. Nah kita malu sebagai laki-laki, malu nggak? Kagak. Kita bilang malu mah kagak, lu drama gimana? Jangan jual ya, karena bodoh dikit loh. Itu malah beneran ya, kasih nyumbang dari sama berdua yang kaya. Rasulullah Utsman bin Affan, masya Allah, miliarder, miliuner, pengusaha kaya luar biasa. Tapi juga Rasulullah hidupnya nggak numpang memandu. Kira-kira di kita yang udah punya mantu kita kaya, kira-kira kita pengen dimana nggak membantu kita? Karena rumah orang tua itu pasti rumah anak, tapi rumah anak belum tentu jadi rumah orang tua. Kadang-kadang dari orang tua miskin hidup susah, anaknya hidup kaya berimbang harta. Nah daripada apa yang ini sudah menurut saya ogah, gue mendingan di sini enak, bener nggak? Masya hadirin jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak ada yang kaya, artinya enggak ada yang kaya itu enggak semuanya kaya. Enggak semuanya sahabat Rasulullah itu kaya. Karena kemuliaan itu bukan harta. Kalau kemuliaan harta, pasti sahabat Rasulullah semuanya minta diberikan kekayaan dengan wasilah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jabir Al-Ansari itu salah satu sahabat Rasulullah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan kalau kawan keluarga ya kemiskinan ekstrim. Kenapa? Karena sahabat Jabir Al-Ansari radhiyallahu anhu itu nggak punya pekerjaan tetap, bukan karyawan yang ada tiap bulan gaji, bukan. Kerjanya serabutan apa aja. Tapi karena cintanya kepada Rasulullah, kaya akan cinta kepada Rasulullah, dia nggak peduli hidup miskin, yang penting dekat dengan Rasul. Kalau bisa setiap hari melihat wajah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dalam banyak riwayat diceritakan saking cintanya Jabir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia sampai nabung Pak. Nabung buat apa? Bukan bakal lebaran, bukan. Begitu tabungan dirasa udah cukup, dia beli kambing, tapi dapatnya kambingnya kecil. Ya, ini dalam persiapan perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabat membuat parit. Salah satunya adalah sahabat Jabir. Itu ternyata semua mereka yang pada bekerja membuat parit itu bersama Rasulullah dalam persiapan perang Khandaq belum ada yang makan. Bahkan Jabir melihat perut baginda Rasulullah SAW itu diganjal dengan batu.
Nah kita mau kan dibagi Agustusan gua aku baik aja. Lu tiba gua colongan dikit banget. Kakek kopi. Bawang dan sambalnya nih. Bawang. Kamu gue ditanyain. Bilang tuh mau kayak apa kemarin? Bang lagi mah. Kita bakal korban banget. Perjuangan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Sahabat Jabir pulang ke rumah, ya lihat tabungan ditepuk celengannya. Kalau zaman dulu kan celengan itu apa namanya ayam ya? Kendi ayam. Iya ayam jago. Entah ditepuk dapat dikit, dibeli kambing, dapatnya kambing kecil. Akhirnya dia ngomong, masa saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah keluar keringat. Saking laparnya ditahan. Rasulullah juga menunjuki bahwa beliau sangat lapar, sangat haus. Dia jangan gitu, sombong. Orang Indonesia itu beda pak cara kerjanya sama orang Jepang, orang Jerman. Ya kalau orang Jepang itu godot kayu, puun, kalau udah kelar semua baru langsung. Kalau orang Jerman dapat sepotong masuk, dapat sepotong masuk. Kalau di Indonesia masuk dulu. Kadang-kadang balik godot, balik merokok, balik mobil. Lalu kemudian Jabir ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku melihat kau sangat lapar sekali. Betul kata Rasulullah. Bini saya, istri saya lagi nyiapin makanan. Saya mengundang kau untuk datang ke rumah saya. Tapi jangan kasih tahu yang banyak, persiapan sedikit. Akhirnya Rasulullah SAW umumnya kepada semua sahabat yang sedang bekerja membuat parit, membuat kerja. Baik saya saudara sekalian semuanya, hari ini makan saya kita ditanggung oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kamu boleh Jabir keluar dari sini dah. Kami gigit banget kami kacang. Akhirnya begitu sudah tiba waktunya, Rasulullah mengajak semua para sahabat untuk Jabir makan. Jabir yang saat itu sudah kelihatan gugup karena nggak mungkin bisa menjamu untuk seluruh orang. Jadi itu ada satu riwayat yang menyebutkan 300 orang, ada yang menyebutkan 700 orang, ada yang menyebutkan lebih dari 1000 orang yang bekerja untuk membuat sonda, membuat parit. Ya. Apa kata Rasulullah? Tenang wahai Jabir. Ya. Maka setelah sampai di rumah Jabir disuruh diam. Mana makanannya kemarin? Nasinya mana kau sini? Itu semua sahabat ahli satu-satu disenokin nasi, disenokin sop, senokin nasi, disenokin sop. Semua sahabat itu makan dengan kenyang. Semua orang dapat di atas satu porsi. Bahkan ketika seluruhnya sudah kebagian satu porsi dan semua sudah merasa kenyang, Jabir melihat langsung mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanan masih utuh, masih ada, masih utuh. Ya kalau umpama kita yang kerja bakti, adik bisa begitu, udah tenang aja, yang boleh gawe aja, nggak usah makan dengan saya. Kalau link ada, nggak mungkin pak. Ya. Rasulullah itu punya mukjizat tapi bukan untuk seperti itu. Masyaallah rahmatullah. Maka persepsi kita tentang kemuliaan itu adalah harta, tentang kehilangan adalah harta dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 Allah jelaskan, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Dan manusia, maka apabila manusia dipuji oleh Tuhannya, diberi nikmat, diberi kemuliaan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Ini kata-kata mulia dengan banyaknya harta, dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Dia merasa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas itu semua. Lupa kadang-kadang kita begitu. Kalau lagi dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya calon mana aja jebol semuanya. Alhamdulillah, senang banget hidupnya. Enak. Allah kasih jalan keluar. Benar begitunya mas.
dia merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya rezeki, banyaknya nikmat, dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Tapi manusia itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana. Dia merasa, dia mengatakan, dia punya firasat, dia punya prasangka, Tuhanku telah menghinakan. Masya Allah. Jadi sebenarnya cuma satu, harta. Kalau nggak punya harta hina, kalau banyak harta mulia. Begitu katanya. Kalla, dalam ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu. Salah. Banyak banget orang juga yang punya harta, maaf, belum tentu hartanya itu dicari diperoleh dari cara yang halal. Banyak orang yang punya harta tapi hidupnya enggak senang, enggak senang, enggak tenang. Kemudian kemarin, masya Allah, coba belum pernah itu lihat emas 74 kilogram, uang ketemu apa ratusan miliar, belum pernah. Tapi di Indonesia ada pejabat yang seperti itu. Kira-kira itu emasnya dari mana? Begitu ketahuan, kira-kira hidupnya tenang apa enggak? Lu bingung beli kok udah ada takut ketangkep, bener nggak? Ngumpet di sini, tahu-tahu ngumpet lagi, ngumpet lagi. Padahal rumahnya mewah, hartanya banyak, tapi hidupnya nggak tenang. Orang kan hidup itu enak, hidup itu bahagia, hidup itu anteng, hidup itu tenang. Bukan banyak harta, karena kata Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan oleh kita adalah keridhaan kita terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan apa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang keridhaan Allah. Jadi kita ridho terhadap ketetapan ketentuan Allah supaya Allah ridho kepada kita, itu hidup tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggil orang yang jiwanya tenang. Makanya kalau orang meninggal dunia nggak punya hutang, masya Allah tenang. Ada sahabat saya meninggal dunia nggak pakai sakit. Terus sahabatnya cerita, baru kemarin itu Ustaz, baru kemarin datang-datangin sama saudaranya yang merasa dia punya hutang, dibayar-bayarin utangnya semuanya. Dia minta maaf, kalau ngabisin, benernya bisa, dia ngabisin. Lah masih enak Pak, kalau kita mau meninggal dunia, kita merasa punya hutang, kita bayar-bayarin semuanya. Dia berbilang alhamdulillah dia lega sekarang, tenang jiwanya. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tenang. Dia nggak mikirin hutang, keluarganya nggak diwariskan hutang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang tenang jiwanya. Masya Allah, kita susah Pak. Orang banyak harta pun hidupnya tenang, apalagi banyak hutang, lebih kalau tenang lagi. Benar nggak? Saya kalau nonton apa namanya tips di TikTok bagi orang-orang yang punya hutang pinjol, wah banyak tipsnya itu. Pelajari Pak itu. Ya, pelajari supaya kita bisa menghindar. Ya, bagaimana caranya orang punya hutang pinjol tapi dia nggak pernah jerat hukum. Wah, caranya diajari, ada pengacara ini kasih tip gini, ada pengacara ini kasih tip gini, segala macam. Jangan Pak, jangan ada masalah. Yang ada aja kita nikmatin. Ya, yang ada jangan nikmatin yang enggak ada. Makanya orang kampung suka bilang kalau kasih makan sama saudara, sama tetangga, kalau lagi ada sama yang nyari ikan ya. Maksudnya yang ada aja udah jangan pakai nyari ada. Emang lalap yang mesti mundong, mentero segala nanyain dulu ini ada ini. Ribet banget, ada aja makan, bener nggak? Dalam akhlak makan berjamaah aja Rasulullah itu melarang kita untuk mengambil makanan yang ada di depan orang, nggak boleh. Udah yang ada di depan kita aja. Sok paham dulu debat di sini tetelan doang. Itu ada akhlak yang makan juga. Nanti itu udah rezekinya di situ. Udah rezeki kita di sini yang mau kayak tetelan.
lagi ngomong juga punya terus kita sakam udah halus kita telan lalu nyambut menggorokan karena tetelan itu nggak bakalan halus pada punya kamu giginya ngerapat juga apalagi itu tiba giginya tinggal 1 2 merasa doang udah empuk. Masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah bukan harta yang bikin seorang mulia, bukan harta yang bikin seorang hina. Artinya kalau nggak punya harta, hidup susah, hidup miskin, melarat, dia merasa hina. Ya, semua orang punya, semua orang miskin, Ustaz. Itu diapain? Kita kudu bagi mulu, kan kagak. Jadi jangan merasa hidup susah ini. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, dunia ke akhirat ke, itu adalah orang yang paling bertakwa. Pak, ayat kauniyah banyak bahkan sudah sering kita dengar. Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Ini sering kita dengar. Uwais Al-Qarni itu bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan pengusaha, tapi namanya masyhur di penduduk langit. Bahkan ketika sahabat Umar bin Khattab ingin mengadakan satu perjalanan izin kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah berpesan, kalau kamu sudah sampai di kota itu carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau sudah ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Masya Allah, Rasulullah belum pernah ketemu tapi sudah tahu siapa namanya. Bahkan Rasulullah perintahkan minta doa sama dia, minta doa sama dia. Rasulullah enggak nyuruh minta duit, enggak nyuruh nambahin bekal, enggak, minta doa sama dia. Uwais Al-Qarni itu bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan orang kaya. Bahkan orang-orang sekitarnya pun tidak kenal Uwais Al-Qarni, tapi jadi perbincangan viral pada penduduk langit karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cari kemuliaan di dunia, Pak. Hidup capek mencari validasi dari orang lain. Ya, sudah yang ada aja. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Bahkan kita itu enggak mau memuliakan anak yatim. Apalagi anak yatim dari kerabat-kerabat kita. Mohon maaf, bukan sok-sokan. Ya, kemarin berapa kita ada yang saling forum bina majelis masjid musola dan masjid di Keluaran, 3 masjid di musola dan 10 majelis taklim dan ayat ini dikumpulin di celengan. Ketika bulan Muharram itu celengan yatimnya ditebok. Masjid Anu sekian juta, masjid Anu sekian juta, majelis salim Anu sekian 11 juta, dikumpulin ada 280 juta lebih. Alhamdulillah di Keluaran masih kompak, masjidnya, musolanya, majelis salimnya, jadi kalau bikin sambilan satu, nggak masing-masing bikin, datanya valid, ya. Itu kerja RT, ini nggak dia masuk, ya kalau bikin pandangan, saya mesti orang nggak mampu, ya, kalau dikasih itu bukan mancing mulu. Jadi kalau yatim yang nggak sekolah sekian 100.000, yatim yang SD sekian 100.000, yatim SMP sekian 100.000, yatim yang SMA sekian 100.000, yatim yang kuliah sekian 100.000, janda dapat, apa dapat, bahkan di luar Keluaran juga kalau umur ada datanya masih dapat. Alhamdulillah masih kompak, ya masih kompak. Itu kan yang seremoni. Yang betul mah adalah setiap kita kasih kebocahan. Giran banget dia teman-teman main layangan, dia minta mamanya buat beli layangan. Aku juga mainin layangan dibeliin kagak. Ya kita jangan dengar. Kurang juga orang beli layangan. Giran itu bocah, main sama teman-temannya. Kok Rasulullah juga begitu. Ketika beliau mau sholat Idul Fitri, semua anak-anak dilihat di lapangan sedang bergembira. Ya, ada satu orang yang dia sedih. Makanya Rasulullah begitu mau jalan dia dengan surat tangis itu bocah. Apa sih yang nangis lebaran begini? Lebaran juga kan nggak ada yang nangis, semuanya bahagia. Di lapangan bocah itu baru bergembira pakai baju baru, di kantong mereka udah ada duit-duitnya. Itu bocah nangis. Sampai sama Rasulullah, kamu siapa? Saya anaknya bulan.
Ayah saya wafat saat perang, ibu saya janda, saya hidup susah, nggak ada yang merhatiin saya. Saya pengen engkau ya Rasulullah jadi ayah saya. Rasulullah gendong itu bocah, bawa pulang, lapor sama Fatimah, mandiin itu bocah, mandiin. Ada pakaian Hasan nggak atau pakaian Husain yang cocok sama dia? Ada, dipakai. Habis itu Rasulullah kasih duit, gendong lagi, dilepas bareng-bareng sama bocah. Senang bocah, girang bocah. Nah kalau lebaran di Betawi di orang-orang kita, orang Indonesia khususnya deh, itu kalau lebaran pakai cukup 1 juta 2 juta apa kalau pakai sama bocah, bener nggak? Iya, kuat yang nggak ada kok, minjem dulu apa banyak wer. Halo, kalau nyawer aku udah tua. Ya, kan judulnya datang. Ya, biasanya kan begitu. Karena kita ngomong. Malah disuruh malah aku jadi lepas. Cucu bahkan anak-anak yang malah disuruh diutus. Tak tahu kan dikasih dia. Itu yang udah tradisi kita. Yatim setiap tahun sekali formalitas seremoni mampunya seperti itu supaya mempererat silaturahim. Tapi bukan kita sudah paham. Pak memperhatikan anak yatim itu bukan hanya kasih jajan, peduli sama yatim itu, membagikan yatim itu, dia pedulikan ekonominya, pedulikan masa depannya, pedulikan pendidikannya dan lain sebagainya. Ya. Makanya dulu waktu saya masih SD kelas 3, bapak saya meninggal dunia. Saya sekolah di SD Cikarang 1. Kelar SD tahun 88, saya oleh guru saya almarhum Ustaz Ahmad Syaroni itu dibawa ke pesantren. Dicap seperti itu. Kalau investasi kepada anak yatim itu bukan sekedar ngasih jajan dan sebagainya, semuanya sampai pada pendidikan. Masyaallah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tahuduna ala ta'amil miskin. Ini kata-kata ta'am itu artinya makanan. Baik makanan siap saji maupun bahan mentah. Ta'am. Orang miskin jangan dikasih duit dulu, kasih ta'am. Kalau dia punya duit santai malah santai. Benar. Lalu kalau ngapain? Ada ini sampai saya kemarin dari Ustaz cukup buat 3 hari juga nggak mau ngapain bisa nanti itu aja yang ada, bener nggak? Jadi kasih to'am, kasih makanan, ini soal ekonomi, soal kesejahteraan hidup itu adanya pada daya beli masyarakat, khusus sembako. Ukuran ekonomi itu kan daya beli masyarakat. Kalau orang udah nggak kuat beli beras, udah nggak kuat beli minyak, udah nggak kuat beli telur, itu ekonomi udah kolek. Tapi kalau orang masih beli beras, masih beli telur, ya bagi dikit-dikit juga beli minyak, beli makan pokok, nggak usah pakai pengen yang lain, itu aja dulu. Ya, maka itu adalah satu kemuliaan yang bisa dicapai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, usikum wa nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.